Kami dari CPP Angkatan 5 Kabupaten Sumedang, saya sendiri Lina dan yang dari SMP yang Bapak pimpin, kemudian ini rekan saya Derti dan Pak Yandi dari SDC Sempur. Pak Yandi. Yandi. Iya. Dari SDC Sempur mau ngobrol Pak tentang permasalahan pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Mungkin langsung saja ada satu pertanyaan pertama, yaitu kira-kira Bapak pernah mengalami dilema etika dalam mengambil keputusan? Seperti apa bisa Bapak ceritakan? Ya. Kalau yang namanya pimpinan, hal-hal seperti itu memang nggak asing lagi, sering sekali menemukan baik dalam posisi secara norma ataupun yang satunya apa? Dilema etika. Memang kalau kita lihat untuk mengambil keputusan memang sedikit sulit, ya, sedikit. Karena apa? Di satu sisi kita memandang itu hal yang benar, bagus, katanya. Tapi kan kadang-kadang di sisi lain, walaupun itu ada juga yang satunya tadi kan yang nggak benar, gitu katanya. Nah, tapi kan harus diambil, tetap keputusan mah harus ada. Nah, sehingga hal-hal seperti itu dari berbagai sisi kalau di sekolah itu sering ditemukan, ya. Kadang-kadang dalam hal antar personal, ya, kepala dengan guru, atau mungkin berkaitan juga dengan pembagian tugas, dengan pengelolaan keuangan, itu sering, Bu, ya. Kadang-kadang yang namanya masalah-masalah di sekolah itu kan komplit, ya. Ada saja itunya. Kadang-kadang pertimbangan moral juga harus kita kedepankan. Tapi pada sisi lain, orang harus mampu kita buat menjadi nyaman. Walaupun ya kadang-kadang ya namanya perasaan, pimpinan itu begitu, kan? Tidak lepas dari perasaan, ya. Nah, tapi sebaik mungkin kita usahakan mereka itu nyaman. Nantilah ibu bapak kalau sudah jadi pimpinan akan mendapatkan hal-hal seperti itu, ya. Sehingga walaupun misalkan di sekolah itu kalau yang saya rasakan pro kontra itu saya anggap normal, wajar. Dinamika kepemimpinan itu seperti itu. Nggak akan ada satu sekolah pun yang semuanya pro, nggak ada. Untuk sebagai pemimpin pernah ada di posisi harus mengambil keputusan di mana pilihan itu bukan lagi benar dan salah, ya Pak, ya? Betul. Tapi benar dan benar. Betul. Mungkin sebagai contoh, misal ibarat kata kalau saya kelas 6, ya Pak, ya, misal saya guru kelas 6, posisinya itu siswa itu jujur belum menguasai kompetensi. Tapi di sisi lain kata pemerintah kudu lulus ini, ya Pak, ya, apalagi pada masa pandemi. Sehingga kan dilema, di sisi lain anak itu belum sesuai kompetensinya, tapi di sini harus diluluskan. Nah, itu kan sebenarnya dua-duanya sudah benar, kan? Saya inginnya membenarkan dulu kompetensinya, tapi di sisi lain saya harus meluluskan. Nah, mungkin saya yakin kapasitas Bapak sebagai kepala sekolah pun jauh lebih kompleks dari itu. Nah, pertanyaannya, langkah apa sih Pak yang sekiranya Bapak lakukan jikalau dihadapkan dengan problematika yang benar juga benar, Pak? Memang di satu sisi memang itu benar, ya. Iya, Dilakukan memang bagus, iya. Tapi pada sisi lain masih ada juga hal-hal lain yang juga harus kita laksanakan, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalau dalam posisi itu masih sebenarnya itu perubahan nilai aja, perubahan nilai. Nah, sehingga ada tuntutan ini harus naik, tapi pada sisi lain kompetensinya nggak memadai nih, begitu ya. Nah, sehingga keputusan yang sulit, gitu deh, sulit dinaikkan beban moral, dinaikkan beban moral, sami, gitu deh, ya. Nah, untuk hal-hal seperti, kalau saya secara pribadi, ya, menanggapi hal-hal seperti itu. Dari tahap awal saya melihat, dari tahap awal seperti kita di SMP kita, ya, bagus tuh ya, inisiatif guru-guru.
saya untuk menghindari sebenarnya Pak. Di sini kita melacak Pak, melacak anak-anak siswa yang baru masuk itu kita uji baca tulis hilangnya Bu, kita uji maksudnya ulah sampaikan di ujung nanti seperti yang Bapak sampaikan. Setelah diuji buat perencanaan. Oke, berarti kita harus melatih anak dalam kegiatan ekstra adalah memang kalau interak nggak mungkin ya. Nah, buat programnya ya, laksanakan, kayak dievaluasi walaupun tersendat-sendat terus terang saja ya Bilang ya itu tersendat-sendat, tapi yang namanya program baru itu memang seperti itu Pak. Jadi, Halo Bapak, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Kita ingin sedikit sharing mungkin ya Pak tentang mungkin pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Tidak apa-apa Pak mengganggu waktunya? Siap. Ya. Baik Pak, kita mungkin langsung aja ya biar mengefektifkan waktu. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Jadi ketika terjadi sebuah kasus, saya mencoba mengidentifikasi misalnya kejadian itu karena ada orang-orang yang memungkinkan dia tahu misalnya kepada guru, pada teman-temannya ketika misalnya kasus itu terjadi pada anak dicari bahwa benar juga itu kasus itu terjadi dan kenapa bisa terjadi seperti itu dan mengidentifikasi seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kepentingan. Saya ada sebuah kasus nih, ketika misalnya anak ini melakukan pelanggaran di sekolah. Nah kan pasti harus ada keputusan. Kadang-kadang orang mengambil keputusan, ini pelanggaran sudah sering anak dikeluarkan. Ketika dilihat, dipikir kalau keluarkan mungkin ini dampaknya kepada sekolah bagus. Artinya bahwa sekolah anak itu tidak lagi akan menjadi permasalahan di sekolah. Ya. Tetapi kan ada kepentingan yang lain buat anaknya. Nanti kita harus memikirkan bagaimana anaknya ke depan, jangan sampai nanti anak diputuskan harapannya di depan. Hari ini tidak terasa, nanti yang saya pikirkan yang anak kita juga menyesal ketika melihat anak itu setelah dikeluarkan tidak melanjutkan sekolah, malah liar di mana-mana, itu kan kita akan mengalami penyesalan. Jadi bagaimana mengambil keputusannya? Ya saya mencoba mendekati anak itu, diajak ngobrol, karena kita tidak tahu anak itu bermasalah karena pasti ada penyebabnya. Saya cari penyebabnya sebelum mengambil keputusan. Setelah penyebabnya, ambillah keputusan. Misalnya anak itu diberikan kesempatan lah untuk memperbaiki. Jadi tidak pikirannya tidak langsung menentukan anak itu saja. Dan tadi itu kenalin saya, kalau saya anak Bang Gopa dan juga ada Pak Yandi, dan ini ada Ibu Polina dari SMP 2 Kak, dari SMP Menjadi Rambut juga ada dia. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang khususnya tentang ya tentunya selama menjadi pimpinan Bapak seringkali menemukan berbagai masalah seperti itu ya Pak, dan menemukan berbagai dilema yang membutuhkan keputusan yang harus lebih diprioritaskan gitu ya. Terkadang juga menemukan kasus-kasus yang dilematis yang mengandung dua benturan yang memiliki nilai yang sama-sama kuat, sama-sama baik begitu. Mungkin langsung saya memberikan
Bisa pertanyaan yang pertama mungkin ya. Silakan ya. Iya, ya baik Bapak. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang pertanyaan kami itu sekitar itu, bahwa kami akan menanyakan apakah Bapak memang tidak sih menemukan kasus-kasus yang seperti itu, yang kasusnya itu cukup rumit karena mengandung nilai kebaikan yang sangat pentingnya sama anak-anak. Sering. Bisa diceritakan contoh kasusnya? Jadi begini ya Bu, namanya juga mungkin pimpinan di satuan pendidikan, baik kecil maupun besar, misalnya beda jenjang gitu, tapi pada intinya pasti masalah yang dihadapi itu barangkali ada yang sama. Sebagai contoh, satuan pendidikan misalnya atau kepala sekolah misalnya punya program ini, tiba-tiba ada usulan atau masukan dari teman-teman guru yang ingin mengadakan program ini, kalau ditimbang sama pentingnya itu kan jadi dilema buat pimpinan. Sebagai contoh misalnya di sini kita kan sekarang sedang punya maksud ingin punya alat IT satu orang setiap turun satu termembot kita beli satu termembot, tetapi tiba-tiba misalnya ada teman yang mengusulkan kegiatan B, itu kan jadi bingung, sementara kedua kepentingan itu punya kepentingan yang sangat penting sama kedudukannya. Nah, di sini kan dilema bagi seorang kepala sekolah. Nah, terus kalau memang kedua kepentingan itu sama kuatnya, nah terpaksa kita menerapkan skala prioritas. Mana nih yang paling penting di antara yang kedua itu? Nah, kalau saya sih misalnya punya program satu orang satu laptop, tetapi tiba-tiba teman misalnya mengusulkan kegiatan kita mengadakan IKT saja Pak tentang administrasi pembelajaran, itu juga kan sangat penting. Tetapi saya lebih cenderung untuk melaksanakan atau mengadakan program satu orang satu laptop. Mengapa? Karena dalam alat IT tersebut sebetulnya administrasi pembelajaran bisa